Video asli saya 1 jam. Karena kalau saya ceramah 60 menit. Tonton yang lengkap. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu apa kabar? Sehat? Bapak-bapak sehat? Yang penting hidup ini rumah besar, awak sakit, ada gunanya. Bini cantik, mobil mewah, gaji banyak, tapi kita sakit. Tak ada nikmatnya hidup. Oleh sebab itu yang paling penting adalah sehat. Saya mohon maaf ceramah tak boleh keluar dari tema. Maka saya lihat dulu apa tema di belakang. Dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita jadikan sebagai momentum perubahan. Itu kata kuncinya. Jadi yang diinginkan panitia habis Isra Mi'raj ini apa yang terjadi? Berubah. Berubah. Anak raja menangkap merbah. Merbah ditangkap di waktu malam. Pulang dari Isra Mi'raj semuanya berubah menjadi satria baju hitam. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud perubahan itu di ujung dibuat ke arah yang lebih baik. Pas yang tepat arah lebih baik, pas foto saya. Emang hebat orang panitia. Biasanya kadang orang buat baleho yang besar di situ gambar camat. Tapi di sini tak ada gambar camat, tak ada gambar kades. Yang dibuat gambar saya. Cuman gambar itu agak besar dibuatnya. Jadi banyak orang kecewa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, maha suci Allah. Allazi, yang asra, memperjalankan bi abdihi, hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, allazi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa tujuan perjalanan ini? Linuriyahu min ayat, kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Ayat apa yang dinampakkan Allah dalam Isra Mi'raj itu? Yang pertama, yang dinampakkan Allah ayatnya adalah bukan ayat kursi, bukan ayat Al-Fatihah, bukan ayat dalam Al-Quran. Ayat yang dinampakkan diantaranya ada orang perutnya besar. Mohon maaf, yang kebetulan perut besar jangan tersinggung. Saya dari awal saya kasih tahu, tips mendengar ceramah saya, jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya, balik mati. Siap mendengar? Nabi melihat dalam Isra Mi'raj, ada orang perutnya besar, sampai sebesar rumah. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, ya, ini kenapa besar sekali? Rupanya karena makan haram, bukan makan hati. Makan haram. Jadi dengan Isra Mi'raj ini, hendaknya setelah ini berubah. Yang selama ini makan haram berhentilah. Kerja di kantor camat. Oh, ada orang ngurus KTP, ngurus surat tanah, ambil. Halal apa haram? Nah, nanti yang kerja kantor camat tersinggung. Pasti tak tersinggung kan? Kenapa? Takut mati.
kerja di tempat urusan mengeluarkan SIM, surat izin mengemudi, pas mau tes, tidak lulus. Tapi ada jalur kalau mau cepat. Diterima. Nanti tersinggung. Tidak kan? Takut mati. Oleh sebab itu maka haram. Apalagi menjelang 17 April ini. Yang haram-haram berkeliaran ini. Beras haram. Minyak haram, gula haram, sembako haram. Ustadz Somad, kalau dikasih, saya terus terang sampai sekarang, saya makanya kuat saya bilang haram, belum dapat. Kalau udah dapat nanti dengarlah ceramahnya. Ceramah kita petang ini adalah bagaimana supaya kita hidup ini tenang. Ibu mau tenang? Banyak-banyak beristighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rumah kita diambil orang, tenang. Laki kita dilarikan pelakor, tenang. Itu bukan ceramah, itu pembodohan. Saya ingin menjelaskan, sampai masanya kita harus tegas, sampai masanya harus berkata tidak. Kalau halal katakan halal, kalau haram katakan haram. Jangan bilang haram karena tak dapat. Begitu dapat, Ustadz, ini ada orang ngasih duit 200 ribu, haram. 2 juta Pak Ustadz, mau 2 juta, mau 200 juta, tetap haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, itu lain ceritanya itu. Tapi katanya haram Pak Ustadz, daripada orang lain ngambil, bagus awak. Kalau orang lain ngambil dibelinya sabu-sabu, kalau kita yang ngambil kita undang anak yatim, kita sedekah. Walaupun dia haram maka dia berubah menjadi banyak bilang. Diambil duit haram. Jurusnya cap gayung. Cedok sini. Haram. Dibawa pulang ke rumah, dikasih ke istri. Istri membeli beras. Beras masuk rice cooker. Setelah 1 jam dibuka menjadi, belum tentu. Kalau lupa menceklekkannya, tengok air juga. Kami pernah kejadian waktu kuliah dulu. Pas mau buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu abika amantu. Tengok air. Kita ulang ceritanya lagi. Dapat duit, diberikan ke istri, istri membeli beras, beras masuk rice cooker, setelah 1 jam dibuka menjadi nasi. Kenapa ragu? Nasi. Kan udah diceklekkan tadi dulu. Nasi disendok ke dalam piring, ditumpahkan kuah gulai, lalu disuap ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Itulah mengapa ibu-ibu kalau digigit nyamuk bukan main marahnya. Nyamuk. Kenapa? Dia mengunyah sepiring, nyamuk tuh sedikit aja. Dia mengunyah sampai buih-buih. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging, urat, kulit, lemak, sumsum. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging, darah, tulang, bulu, kulit, kuku tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi. Tempatnya neraka jahan. Makanya tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Supaya jangan sampai kena api neraka. Apa sebab masuk neraka? Gara-gara makan haram. Makanya ibu kalau bapak pulang nanti bawa duit, oh my dear, my darling, buah hati belayan jiwa.
Ini abang bawa duit 1 koper. Ini dari mana bang? Aku tak rela kau kasih kami makan haram. Kalau ini haram, kau bawa pergi sana. Serahkan ke istrimu yang kedua. Saya mancing aja. Saya tengok bapak-bapak udah mulai senyum. Ibu itu memang ketawa, tapi urat mukanya keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Abang, biarlah kami susah, biarlah kami tak makan, asal jangan kami tersentuh api neraka. Begitu kalau istri solehah. Tapi kalau dapat istri BCL, tahu BCL? Bini celako. Bang, mau haram-haram lah. Aku muak udah hidup susah nih. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat bini yang solehah-solehah. Yang bilang amin tuh yang lajang. Anak udah 3. Amin. Dia pula yang semangat. Jadi setelah Isra Mi'raj ini, pulang dari sini mulailah takut yang haram-haram. Janji? Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Yang ketawa anak kecil pula. Macam paham aja dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu yang selama ini kira-kira mengapa lahir 3 anak yang soleh-soleh juara internasional? Haji Ja'far Hasibuan, Haji Darwin Hasibuan, Haji Azra'i Hasibuan, 3-tiganya Kori Trio Hasibuan dari Sumatera Utara. Karena orang tua dulu mengasih makan anak halal. Halal. Coba kasih anak makan haram. Nah, itulah yang lompat-lompat lari-lari. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang punya burung. Dia mengasih yang haram. Mohon maaf. Saya kadang ceramah ini keceplosan. Mohon, mau Bapak Ibu maafkan silap salah saya. Itu pula enaknya kita ceramah di kampung kita sendiri. Orang dimaafkan ya silap salah. Oke, kalau gitu kita ulang dari balik. Oleh sebab itu bapak-bapak kasihlah anak makan yang baik-baik. Nih contohnya, kalau mau anak terang otaknya menghafal Quran, baca Quran, bayati, soba, sika, nahawan, jahar, karas, tajwid, idgham, ifa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, suara bagus, maka contoh kasih makan halal. Apa pula? Halal. Kasih anak-anak makan halal. Jangan pernah disuapkan makan haram. Dulu pesan atuk kami kepada emak ayah kami, cucuku ini kalian kasih makan halal. Jangan kalian kasih makan subhat. Jangan kalian kasih makan haram. Jangan kalian kasih makan riba. Nanti kalau dia makan haram, otaknya gelap. Tak nampaknya jalan. Mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana batil. Semua rata aja di dunia ini dibuatnya. Bantai saja, hantam kromo, riba sudah. Oleh sebab itu maka tak bisa membedakan mana lampu hijau, mana lampu merah. Nyantai. Ditangkap sama polisi. Prit! Tak nampak kok itu merah. Belum merah kali, kita tengok Pak. Itu pasti orang Medan tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lalu lintas aja ada rambu-rambunya, apalagi hidup. Oleh sebab itu yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta itu hatinya. Kenapa hati ini buta? Karena sepiring mangkok bakso mie ayam. Mie ayam pakai bakso Pak Ustaz, sama lah itu. Masuk ke dalam mulut dari yang Arab, maka setetes darah masuk ke jantung, yang menyemburkan darah dari jantung ke otak jantung. Jantung yang berdegup, berdetak, 2 jari di bawah terasa dia. Kalau mikrofon yang mahal-mahal itu bisa terdengar. Bapak Ibu coba rasa, yang dirasa dada sendiri, jangan dada kawan. Itu kalau yang normal. Tapi kalau yang banyak utang,
Apa kerja jantung? Berdegup dan berdetak. Apa yang didetakkan jantung? Menyemburkan darah naik ke otak. Kalau darah membawa oksigen dihembuskan dari jantung ke otak tak sempurna, itulah dia orang mengalami stroke ringan. Oleh sebab itu maka banyak-banyak ruku, Allahu Akbar, mengalir dia. Menungging pula. Sebab salah saya ceramah nih. Nanti saya menghadap ke sana, mengunding pula ibu-ibu. Sujud, makin turun dia ke bawah. Itu zahirnya. Tapi batinnya bahwa hati mesti menerangi. Itulah yang disebut dengan hati nura. Nur, cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura. Telingaku bercahaya. Wa fi basari nura, pandangan mataku cahaya. Wa an yamini nura, kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya. Wa min fauqi nura, atas cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Sehingga kalau sudah cahaya ada, kita bisa menengok terang benderang. Yang menyebabkan gelap itu karena makan harap. Yang pertama gelap bukan mata. Yang buta mata hatinya. Nanti saya nyanyikan, diundang orang pula menyanyi dangdut. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Saya bacakan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Yang pertama gelap mana? Hati. Setelah hati gelap menular kemana? Telinga. Setelah ke telinga kemana? Ke mata. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum, bukmun, amyun, fahum, la ya'qilun. Otak tak lagi bisa bekerja. Itulah maka jangan heran. Kenapa ceramah tak masuk ke telinganya? Kenapa berita menengok orang mati tak masuk ke telinganya? Kenapa hari ini dia menyaksikan orang tertangkap, besok pula dia ditangkap? Karena sudah buta mata hati gara-gara makan harap. Memangnya Ustaz Somad tak pernah dikasih orang? Pernah juga, cuma tak terlalu banyak. Sikit-sikit aja. Pernah Ustaz ambil, pernah saya tes. Besok kepada para ustadz dan da'i diundang acara pembagian kain sarung. Sebetulnya saya pun malu pakai kain sarung ini. Karena kalau dipakai di masjid, tertulis di ujungnya, coblos nomor. Tapi karena saya mau ngetes, sampai kemana duit haram ini? Saya pun pergilah, kain sarung nggak apa-apa. Rupanya di balik sarung itu ada. Saya ambil duitnya. Dalam hati saya sudah berkata, hai Somad, ini haram, ini haram, ini haram. Tapi datang setan. Kata setan, mat sikit tak apa-apa. Ambil aja, kau ambil, habis itu istighfar. Astaghfirullah, Rabbal bara. Kata setan, rupanya setan itu ada juga baiknya kadang. Saya ambil lah, saya tengok isinya 1 juta. Buka kunci kendaraan, hidupkan mesin, pas pijak kopling, plung, jebol. Masuk ke bengkel besok 1,5 juta. Sejak itu tobat saya ngambil duit haram. Akan datang kalau ada ngasih 1 juta lagi tak mau saya. Kalau 100 istikharah saya dulu. Artinya itulah dia duit hantu dimakan setan. Ya Allah udah kusampaikan ya Allah. Kalau masih mereka juga makan haram, dia tak tahulah lagi ya Allah. Udah kusampaikan ya Allah. Dikasih anak makan haram, setetes darah masuk ke jantung. Dari jantung disemburkan, jantung naik ke otak. Akhirnya isi otak anak otak makan haram. Tertulis di keningnya, otak haram. Aku heran tengok anakku nih Pak Ustaz. Ku masukkan ke pesantren, lari. Ku masukkan ke SMP, ditumbuknya gurunya, pecah muncungnya. Heran aku Pak Ustaz. Mau mengamuk saja.
bapak salah, ibu salah, anak salah. Tapi kesalahan anak bermuara dari bapak ibu yang menyuapkan anak makan haram. Nasinya halal, kecapnya halal, ayamnya halal, tapi diberi dari uang haram. Papa mau keluar kota, iya. Papa lama keluar nih 5 hari, jarang pulang. Namanya siapa? Bang Toib. Ibu pun berdoa dari rumah, ya Allah, selamatkan suamiku pergi, selamatkan pulang, jangan sampai diganggu pramugari, jangan sampai diganggu janda tua-tua tak apa-apa, yang muda jangan. Anak pun begitu juga, tolonglah papa ya Allah. Papa, jangan panggil papa anak awak makan sambal belacan. Ayah, adik doakan ya, iya. Tapi doa anak bini tak dikabulkan Allah. Apa sebab? 4. Rajulun as'as. Ada orang yang rambutnya kusut dan berdebu. Kenapa kusut? Karena dia sedang di tanah suci melaksanakan ihram. Kenapa berdebu? Karena dia tak mandi. Kalau mandi takut gugur bayar dam. Kalau disisirnya takut gugur bayar dam. Potong kambing. Maka dia pun mengadahkan tangan ke atas. Ya Rab! Ya Rab! Ya Allah! Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? 4 sebab. Mat'amuhu haram, karena makan malbasuhu haram, masrabuhu haram, makan haram, minum haram, pakaian haram. Yang paling kasihan nomor 4, wa ghuzya bil haram, dikasih makan Makanya nanti kalau ada orang ngasih uang macam-macam, boleh diambil. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Saya ulang sekali lagi, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Tapi setelah diambil duitnya, dibuka, isikan ke kotak sedekah untuk masjid tadi. Setuju? Tak sama semangatnya macam pertama tadi? Mana kotak sedekah tadi? Mana kotak sedekah tadi? Kenapa hilang? Ada kotak? Hilang. Wah, ini bahaya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka inilah dia momen Isra Mi'raj. Saya tak mau ceramah ngalor ngidul tak tentu arah. Saya mau fokus pada tema. Setelah ini lebih baik sikit tapi berkesan dan ada perubahan daripada kita cerita tak tentu arah pulang dari sini. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang kau tengok? Tak sesuai gambar dia macam di YouTube. Kau tengok di YouTube tuh keren kali. Pas nampakku kering kurus, hitam. Bukan itu tujuan kita ngaji. Tujuan ada perubahan. Dah selesai 1. Tadi saya mulai jam 4:30, sekarang jam 5:30. 1 masalah sudah selesai. Yaitu masalah perut besar karena banyak makan haram. Tapi kawan-kawan yang perutnya besar nih bukan berarti makan haram. Ini saya jelaskan, jangan nanti balik, kau makan haram kau nih. Akhirnya nanti yang perut-perut besar pas mau diajak berfoto, foto. Yang gemuk sehat, yang kurus sehat, jangan paksakan diri. Ibu mau makan, makan aja. Saya, asal ada makanan saya makan. Makan ketupat, makan kepiting, makan udang, semua saya makan. Tak ada gemuk-gemuk. Yang penting itu bukan masalah makanannya, tapi pola makannya. Kalau benar, tetap slim. Ini ibu saking ingin kurus ditahan makan. Ada orang kasih udang, enggak mau. Ngasih, enggak mau. Ini enggak mau. Besok mati. Habis udang tuh dimakan bini baru dia. Makanya ibu kalau makan, makan aja. Jangan diet-diet. Setuju? Saya sedang memunculkan keresahan mereka selama ini. Yang penting sehat. Mau gemuk, sehat. Mau kurus, sehat. Untuk apa diet? Sakit. Dulu saya termasuk orang yang iri dengan orang yang badannya tegap-tegap. Apa namanya itu? Binaraga. Kalau udah nengok Binaraga, enggak pede. Tapi setelah saya tonton berita di TV, rupanya yang tegap-tegap tuh homo. Ogap berotot. Di mana jalan Singamangaraja? Sana. Bagus aku kurus tapi jantan. Daripada besar melambai,
Tapi bukan berarti ada pula yang tersinggung nampaknya orang. Kan udah aku bilang tadi, kalau tersinggung nanti balik. Inilah anak-anak muda yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Brigade 08. Masya Allah. Datang pula yang mengawal kami tadi, FPI. Digasnya laju-laju. Kami takut dia jatuh tertabrak dari belakang. Macam-macam yang mengawal saya ini. Ada baju putih, ada baju hitam, ada baju hijau. Macam-macam baju seragamnya. Tapi isinya tetap La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bangga kita. Kalau anak-anak muda begini yang mengawal saya. Udah kalian ambil foto tadi? Udah? Ambillah. Ilaha illallah. Udah selama ini kami tegak di sini, udah. Ambillah. Cetak sebesar pintu. Ambil foto, kalian uploadkan ke FB dengan Instagram. Supaya apa? Mana ada orang berani ngejek-ngejek saya lagi kalau gini. Jangan ejek-ejek. Itu anak Medan bela dia semua tuh. Habis kalian nanti. Masya Allah, tabarakallah. Bangga kita. Nah, bisa kita lanjutkan ke yang kedua? Kalau udah saya sebut yang kedua, kuat suaranya. Bisa. Apalagi bapak-bapak nih, mau yang kedua aja dia. Oke, kita lanjutkan. Nabi melihat ada orang di hadapannya. Ini masih waktu Isra Mi'raj tadi. Nabi melihat di hadapannya ada orang. Di depan orang itu ada daging segar, bagus. Dibiarkannya. Ditengoknya pun tidak. Tapi ada daging busuk berulat. Itu yang dia makan semangat. Kata Nabi Jibril, ini siapa ini? Kalau bahasa Medannya, who is this? Ini orang Medan yang terlalu banyak makan emping melinju. Ini siapa ini? Kata Jibril alaihissalam, itulah orang yang punya istri baik, solehah, tapi ternyata dia selingkuh dengan sepia. Judul lagunya pun apa? Cinta Satu Malam. Judul lagunya apa? Kan ku hapus bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Judul lagunya apa? Selimut Tetangga. Macam tak ada aja duit kau beli selimut. Itu di Monja banyak selimut bekas. Masih ada Monja lagi? Kusangka udah tutup. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka setelah makan haram tadi bersih, maka yang kedua, pakailah istri yang istri yang halal nih. Kan ada label tertulis nih, halal. Fatwa MUI. Sudah lulus LP POM. Lembaga Pengawas Badan Obat dan Makanan. Ini tetap juga dia mencari bini haram. Memang sekarang ini perselingkuhan mudah sekali Bapak Ibu. Berawal dari Facebook baruku. Saya nyanyi ini bisa, kalau mau saya udah 10 album. Tapi nanti kalau saya nyanyi, penyanyi itu nganggur pula. Itu aja saya tak mau. Apa kata anak-anak negeri? Sombong kali, bukan sombong. Memang fakta, gimana lah? Coba kalian cari ustadz di Indonesia ini yang subscribe-nya 1 juta orang. Coba kalian cari ustadz di Indonesia ini yang viewer 100 juta orang. Coba kalian cari di Indonesia ini ustadz yang follower Instagramnya 8 juta orang. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Somad? Maksud saya yang belum follow lah. Hanya tepuk-tepuk tangan aja. Oh, tepuk tangannya bukan main lagi. Oh, begitu selesai acara, apa subscribe dah? Apa Instagram itu? La ilaha illallah. Aku pun tak tahu. Saya sampai sekarang tak tahu saya buka Instagram tuh. Ada anak-anak muda yang kreatif, makanya kita banyak-banyak berkawan sama anak muda. Saya udah tua, Bu. Udah tua saya, 42 tahun. Tapi banyak orang bilang, Ustaz macam 22, kata dia. Karena kita berkawan sama anak-anak muda ini, kita pun ikut menjadi muda. Coba kalau berkawan sama atuk-atuk, bawaannya mau mati aja.
Atu-atu jangan tersinggung. Atu-atu tak tersinggung pun mati. Ustadz nih tak enak ceramahnya. Sakit hati kita. Kalau kita cerita di kampung kita sendiri, mana ada orang sakit hati, betul? Kata dia, betul, betul. Tapi dalam hatinya, mak sakit kali hati gua. Begitulah baik istrimu, ha. Tengoklah dia sopan, baik, jilbabnya panjang, roknya panjang. Kok cari juga lagi di luar? Di mana ketemunya? Di grup WA. Abang pergi reuni dulu ya, Dek. Aku ikut, Bang. Jangan ikut, jangan. Tak boleh. Orang itu tak ada bawa bini. Pergilah ke sana, jumpalah sama mantan. Begitu sampai di sana, pas mau nyendok nasi, begitu disendok, rupanya timun. Udah berapa lama kita nggak jumpa ya? Udah 30 tahun, Bang. Oh, lamanya. Terakhir kita di mana? Waktu ada sepak bola di Stadion Teladan. Nonton apa kita waktu itu? Itulah layar tancap. Kadang-kadang bola itu bulat, kadang-kadang peta. Naik apa kita waktu itu? Naik Sudako, kau naik Kocan. Naik Bemo. Udah nikah kau? Udah, Bang. Anak kau berapa? 3. Mana gambar lakimu ini? Peot laki kau tengok. Mana ganteng abang sama lagi? Ganteng abang lah. Kenapa kau nikah sama dia? Itulah Bang, takdir buruk. Inilah mimpi yang belum pernah berakhir, Bang. Akhirnya tukar-tukar nomor. Akhirnya cerita, curhat. Apa kata orang Inggris? Witing trisno, jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena ingin sering bersama. CLBK. Cucian lama belum kering. Ini yang diceritakan Ustadz Somad ini fakta atau fiksi? Banyak yang mengaku. Jam 12 malam diteleponnya saya, Bu. Jam 12 malam aku diteleponnya, Pak. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Salah sambung. Tutup lagi. Ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustadz Somad. Iya. Emang Ustadz Somad nih, betul. Kok kalau menangis, nangis saja. Jangan kau telepon aku. Kau mau nelpon atau bertanya? Ustadz, tak ada tempatku mengadu Pak Ustadz kecuali engkau. Ayolah, cepat sikit. Apa namanya? Aku selingkuh Pak Ustadz. Kenapa kau bisa selingkuh? Ku cari mantanku di FB. Ku cari namanya di FB, terus dapat. Habis itu, aku pun mulailah ngajak pertemanan. Terus itu, confirm. Terus itu, tukar nomor. Terus itu bagi gambar. Habis itu makan siang. Habis makan siang, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi Pak Ustaz. Rasanya mau saya bantingkan aja HP itu. Tapi saya pikir kalau ku banting HP ini, HP ku hancur dia di sana. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Cepat-cepat kau mandi taubat. Gimana cara mandi taubat Pak Ustadz? Pergi kau ke kamar mandi, basah. Dari mana basah duluan Pak Ustadz? Banyak kali tanyaan kau. Yang paling bagus mandi itu basah dulu sebelah kanan. Dari bawah, ambil air kanan, naik ke atas. Terasa dia merinding ke atas. Merinding itu karena darah naik, bukan ada hantu. Setelah kanan, baru kiri, baru kepala, mandi taubat. Aku berniat mandi taubat. Jangan sebut lillahi ta'ala di situ, karena ada WC, tak boleh. Aku niat mandi taubat. Lillahi ta'alanya dalam, karena ada WC. Habis itu mandilah. Kalau mandi pakai shower, Pak Ustadz, terserah kau lah. Mau mandi pakai shower, mau terjun ke Sungai Deli. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Kalau di kamar mandi, kaki dulu basah. Kalau di kolam renang, tergantung. Kalau salto, kepala dulu. Jadi kalau mandi taubat nih hilang dosa kita Pak Ustadz. Kalau mandi taubat, apalagi kau pergi ke sungai, apalagi kalau kau sampai ke Belawan. Bukan cuma dosa hilang, kau pun hilang sekalian. Nah, pergi kau tepi Belawan sana, terjun kau ke bawah. Setelah itu baru sholat sunat usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Allahu Akbar kabira. Ustaz, aku belum hafal Allah. Tak usah kau baca Allahu Akbar kabira. Langsung aja Al-Fatihah. Karena Allahu Akbar kabira itu sunat. Dibaca bagus, tak dibaca keterlaluan. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Sampai habis itu ayat, baca ayat apa-apa aja. Hafal kos. Memang luar biasa tema petang ini. Mantap temanya. Isra Mi'raj, tapi kata kunci. Keyword. K, kunci. Word, kata. Keyword, kata kunci. Password. Nah, itu password lain itu. Kata kuncinya adalah setelah peringatan Isra Mi'raj ada perubahan. Mudah-mudahan suami-suami yang selingkuh-selingkuh berubah. Anak-anak lajang yang pacaran-pacaran putus kalian habis dari pengajian. Ya Allah, anak lajang-lajang ini yang pacaran-pacaran, yang bercewek-bercewek, yang pacaran-pacaran, habis ini berubah, putuslah mereka ya Allah. Diaminkan mereka, putus kalian. Banyak yang pucat ku tengok. Apa pacaran? Perempuan yang mau pacaran sudah menjual harga dirinya. Uangmu banyak, tapi hargamu tak ada. Tak ada hargamu, kau sudah dicengkali orang. Tak ada apa-apanya pada dirimu. Bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, gembung masuk angin. Yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah, ngidam-ngidam, panas dingin. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak, laki-laki apa perempuan? Mana ada laki-laki melahirkan? Oleh sebab itu maka yang menanggung penderitaan ini adalah perempuan. Hai perempuan, jaga harkat martabat dirimu. Ingat, martabat bukan martabak. Hai laki-laki, kalian punya adik perempuan. Hai laki-laki, kalian punya anak perempuan. Hai laki-laki, kalian punya kakak perempuan. Sekarang kalian memainkan perempuan, sampai saatnya kalian akan punya anak perempuan. Waspadalah. Oleh sebab itu mesti ada perubahan. Pulang dari sini, jangan pulang dari sini. Sekarang juga, buka HP, cari nama dia. Mana nama dia? Mana? Delete. Wow. Buka FB, cari nama dia, langsung unfriend. Habis itu update status. Apa statusmu? Buanglah mantan pada tempatnya. Nah, kalian pacaran. Apa itu pacaran tuh? Omong kosong. Adinda, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Pret. Sampai masanya kau akan menanggung deritanya. Betul? Tapi orang tua juga mesti ikut. Orang tua mesti mengawal. Karena perbuatan ini juga ada kontribusi orang tua. Datang anak lajang bertamu. Ibu, anak ibu ada. Ada, masuk. Kalian duduk sini ya. Ibu sama bapak nonton TV dalam. Kalian silakanlah. Zina kalian. Zina. Bapak harus berani bertanya. Kau mau apa ke sini? Saya mau diskusi Pak Ustadz. Udah 10 kali kau datang diskusi aja. Kalau memang kau jantan, kau pinang anak gadisku. Tapi kalau kau bencong, pergi kau balik. Kalau kau jantan, bawa bapakmu datang sini, pinang, kunikahkan. Tapi kalau kau tak jantan, kau potong tuh burung, kau kasih ke itik. Mohon maaf, saya kalau ceramah ini selalu keceplosan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka laki-laki yang gagah perkasa bukan yang berotot tegap. Laki-laki yang gagah perkasa bukan yang berkumis tebal. Laki-laki yang gagah perkasa adalah yang berani datang kepada wali mereka dan berkata, kupinang kau dengan bismillah. Yang tepuk tangan aja. Ya asik tepuk tangan aja. Pas mau datang ke rumah calon mertua menggeletar, terkencing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian yang masih kuliah, serius saja kuliah. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, KKN, nulis skripsi, lulus. S1, S2, S3, habis itu berhasil kalian. Kalau kalian sudah doktor, berhasil, berkarya, berkantor, punya jabatan. Tengok, macam Pak anggota DPD kita, Pak Batubara. Kenal Bapak Ibu orangnya? Tegak lubang, banyak yang tak kenal. Orang ini mau menengok, mana orang mau tengok? Wah, itu yang ganteng tuh, nampak kan? Wah, itu dia. Ya, berhasil.
Kalau udah berhasil semua ngaku kawan. Saya ditanya orang, Ustaz Somad, kenal Ustaz Pak DPD Pak Batubara? Saya keluarkan KTP saya. Sama kami, sama-sama Batubara. Padahal pas saya tanya, dia tak kenal sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sudah berhasil, tanya Pak anggota DPD kita, kalian tanya, kira-kira banyak tak orang mau sama dia setelah? Jangankan beliau yang ganteng, saya aja yang kurus kering hitam tak berbulu. Dia kan berbulu. Saya aja yang kurus jelek buruk begini. Coba kalian tengok komen-komen di FB, di YouTube. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan yang kedua ya. Gitu dia. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini, betul? Kau ku tengok, garang kali kau ku tengok. Orang pun garang. Rupanya tak tahu gagang parang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini kita jaga. Jangan sampai macam yang ditengok Nabi dalam Isra dan Mi'raj. Habis. Tapi saya tak mau judul ceramah saya ini jadi fitnah nanti. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Ada 2 hikmah Isra Mi'raj. Kalau gitu nampaknya dia milih nomor 2. Jadi supaya tidak jadi fitnah, jangan ditarik-tarik saya ke politik, saya tambah yang ketiga. Hikmah Isra Mi'raj yang ketiga. Jadi nanti tak ada orang panitia, nanti tak bisa ditekan. Tak bisa jadi fitnah. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Ada 3. Datang pula caleg. Nomor aku itu kata dia. Ceramah ini tidak ada hubungan dengan caleg, DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Karena Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan caleg, Abdul Somad murni da'i mengajak orang ke jalan Allah. Paham? Jelas? Ini saya jelaskan ini. Karena banyak juga orang yang tak jelas dengar ceramah ini. Mikrofonnya udah jelas, kameranya jelas, isi ceramah jelas, cuma otak dia tak jelas. Sungsang otaknya. Makanya payah dia nangkap. Ustadz, kenapa kalau ceramah pakai 1, 2, 3? Pertama, memudahkan anak sekolah untuk ngingat. Yang kedua, memudahkan intel untuk buat laporan. Kok tidak kan payah mereka? Mereka tak punya basic agama. Ditugas untuk mengawasi Ustadz. Pas ditanya atasan, apa isi ceramah Ustadz Somad tadi? Dia terlalu cerdas, payah kami nangkapnya. Apa tak cerdas? S1 Al-Azhar Kairo 3 tahun 10 bulan. S2 di Maroko setahun 10 bulan. Tesisnya 300 halaman bahasa Arab semua. Diperiksa oleh orang Arab, beasiswa. Jadi orang kalau yang level-level payah dia nangkap ceramah saya. Kalau orang yang otak-otak jongkok susah lah. Tapi orang Medan ini cerdas-cerdas. Apa tak cerdas? Daun ubi tumbuk dimakannya. Daun ubi tumbuk itulah makanan orang cerdas. Tak perlu dikunyah lagi. Asal masuk gol, asal masuk gol. Begitu masuk, begitu keluar. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Kalau ceramah kita di kampung orang lain, kita cakap begitu tersinggung dia. Disangkanya ngejek makanan dia. Kalau ini kan makanan kita juga, betul? Bilang aja betul, apapun yang aku bilang betul. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Makanan mesti halal. Yang kedua, jangan sampai terjebak pada makan daging busuk, selingkuh, perempuan nakal, pelakor, senior. Pelakor, pengganggu laki orang, senior, senang istri orang. Yang ketiga, apa dia pelajaran ketiga dari Isra Mi'raj? Bahwa Nabi Muhammad sholat di Masjidil Aqsa, ditengoknya ke belakang yang jadi makmum ada Ibrahim. Di belakang yang jadi makmum ada Musa. Ditengoknya di belakang ada makmum Isa. Artinya apa? Ajaran satu-satunya tinggal tunggal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi.
Ini yang kita tanamkan dalam kepala anak-anak kita. Jangan sampai orang Medan jadi sekuler. Jangan sampai orang Medan jadi liberal. Jangan sampai orang Medan jadi komunis. Jangan sampai orang Medan jadi ateis. Orang Medan adalah orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Tapi jangan pahami ceramah Abdul Somad ini provokator. Somad itu pemecah persatuan. Somad itu anti kebinekaan. Saya bicara ini di tengah orang Islam. Tapi ada saudara kita yang tidak Islam. Ada Hutria Kristen Batak Protestan. Ada yang Katolik Santa Maria. Ada Konghucu Hindu dan Buddha. Mereka tetap saudara kita dalam bingkai kebinekaan negara kesatuan Republik Indo. Makanya kalau dengar ceramah tonton sampai habis. Ini yang jadi masalah nih dua aja. Yang pertama, tak ada paket. Yang kedua, tak ada otak. Asal ada otak, ada paket, jadi barang tuh. Ada otak, tak berpaket. Itulah menganga-nganga aja. Gimana mau paham ceramah? As. Kenapa ini? Isi lah 4 giga. Yang tak punya otak tersinggung. Makanya banyak makan otak-otak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu yang ketiga ini adalah didiklah anak-anak kita. Tengok. Siapa yang tak bangga ceramah di Medan? Anak kecil dengan ceramah. Anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Itu emaknya. Di belakang anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Itu anak kecil badan besar. Sehat anak Ustaz. Itu yang pakai sorban, pakai jubah, itu yang akan menjadi pelanjut para habaib, para alim ulama. Yang akan membimbing zikir di kota Medan nanti insya Allah. Yang pakai peci, pakai kemeja, itu nanti jadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos, Menteri Olahraga. Yang pakai jilbab cantik, Ketua Dharma Wanita. Tapi dia bukan PKK. PKK itu perempuan kurang kerja. Nanti PKK tersinggung. Tidak, tak tersinggung. Takut mati semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu nanti nak kau mau jadi apapun bebas. Abdul Somad ceramah dari 4:30, sekarang sudah pas 5:30. 60 menit Abdul Somad ceramah, anak-anak masih lagi matanya melotot mendongak. Di tempat lain, ceramah saya baru setengah jam. Ustadz berapi-api di atas, dia berair-air, meleleh-leleh. Tapi di Medan cobalah tengok, tak ada. Oh, semangat, yang berdiri-berdiri. Gimana mau tidur berdiri? Kalau sudah anak-anak serius mendengar ceramah, kalau emak-emak dengar ceramah memang biasa. Di mana-mana yang paling ramai ceramah itu adalah emak-emak. Yang paling ramai ikut pengajian adalah emak-emak. Betul, yang paling banyak masuk neraka emak-emak juga. Yang paling banyak masuk surga emak-emak juga. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah, paling banyak di neraka emak-emak. Ustadz, tolong kau sambung cerita itu. Jangan putus sampai di situ. Ada kelanjutannya. Yang paling banyak pengajian emak-emak dan yang paling banyak di surga pun emak-emak. Karena memang jumlah manusia ini yang paling banyak perempuan. Itulah maka satu laki-laki boleh punya istri, Pak. Saya mancing aja. Tidak, katakan tidak Pak Somad. Peace, damai. Bisa kita teruskan? Tidak sakit hati? Tidak tersinggung? Dia bilang tidak, tapi mulutnya tidak. Lain di bibir, lain di hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga ini, anak-anak kita mesti dikatakan kau silakan mau jadi anggota DPR, tapi kau tetap memperjuangkan la ilaha. Kau bisa jadi wali kota Medan, kau bisa jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala, ada pun tak berkepala. Kau mau jadi polisi maupun tentara, angkatan laut maupun udara,
tapi kau tetap memperjuangkan la ilaha illallah. Jangan serahkan sama ustadz aja. Sudah kami serahkan sama Dr. Rozali. Sudah kami serahkan sama Dr. Fulat. Ini bukan tanggung jawab ustadz. Ustadz Somad mau diserahkan beban ini. Udahlah aku kurus, mati tegak lagu nanti. Ini tanggung jawab kita bersama. Kami polisi Pak Ustadz. Terus, gimana cara kami menolong la ilaha illallah? Pakailah pistolmu itu. Pakailah seragammu itu. Betul? Coba kalau ditengok polisi pakai seragam, pakai pistol masuk ke masjid. Sholat dia. Allahu Akbar. Bangga kami yang tak berseragam ini. Oh, polisi sholat. Tentara sholat. Jenderal bintang 4 bintang di bahunya, sholat ke masjid, tentara, bangga kita. Kita pun bisa berbisik ke anak-anak kita. Nak, tengok tuh nak. 4 bintangnya sholat dia ke masjid. Tetangga kita tuh bintang 7 pun tak sholat. Tahu ibu bintang 7? Oh, kunang-kunang. Oleh sebab itu maka gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak ke bumi, berakar ke bawah, berpucuk ke atas, berbatang kayu. Tapi apapun yang terjadi, wa in hurrikta, walau kau dibakar, wa in kutikta, walaupun kau dipotong, kau tetap berkata la ilaha illallah. Kalian dulu orang Medan waktu lahir, apa yang dibisikkan ayah kalian? Asyhadu an la ilaha illallah. Betul? Bapak-bapak yang dulu waktu anaknya lahir tak diazankan, jangan diulang sekarang. Jangan balik dari sini, wah aku dulu tak puazankan anakku. Jadi sekarang aja lah. Nak, sini kau sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apanya ayah dia? Anak udah semester 3 di Unimed. Ustadz Unimed aja yang disebutnya. Unimed yang pernah ngundang aku. UISU pernah juga. UIN ngundang beberapa kali tak dapat jadwal. Bukan senang ngundang Ustadz Somad tuh. Yang mengundang saya sekarang 1 April ini baru dapat 18 Maret 2021. Malaikat maut datang 2020. Bukan senang. Kan pikir enak. Ini terlalu berat bagimu, Dilan. Apa yang dimuliakan? Ustadz nih ngomongnya tinggi. Bukan begitu. Ini ku kasih tahu supaya jangan sampai ada jangan nanti ada fitnah. Somad itu kalau di Medan enak aja orang tuh dapat jadwal. Di tempat kami katanya lama. Ini jadwal sudah lama. Ini jadwal sudah lama. Berapa lama? Saking lamanya aku pun tak ingat. Tapi orang Medan ini luar biasa. Mendung, awan, gelap, hujan, gerimis, datang dia. Lebat, tak tahu kia. Masya Allah, luar biasa Medan. Tapi ku tengok orang Medan ini suka pula jual rumah. Itu rumah dijual. Itu di atas sana itu juga rumah dijual. Itu rumah dijual. Apakah salah menjual rumah? Tidak. Yang tak boleh itu menjual akidah hanya karena baju kaos. Betul. Menjual keyakinan. Kau hidup karena keyakinan. Kau dihargai orang karena keyakinan. Kau dimuliakan orang karena keyakinan. Kalau sudah kau tak punya keyakinan, kau hanyalah sampah. Kau hanyalah butiran-butiran debu yang tak bermakna. Makanya kalau ada orang yang tak punya prinsip dalam hidup, ambil tepung, hembuskan ke wajahnya. Kau tepung sampah yang tak bermakna. Insya Allah mengamuk dia. Abdul Somad punya keyakinan bahwa kalau aku mati, matiku akan mati syahid, insya Allah. Nah, banyak pula yang doa kan. Bukan sedih jamaahnya awak mati. Mestinya pas saya bilang mati, jangan dulu Ustaz. Jangan tinggalkan kami Ustaz. Gitulah. Kulang balik ya.
Medan ini tak bisa diajak bersandiwara. Inilah payahnya. Orang Medan ini begitu di mulutnya, begitu di hatinya. Apa yang ada di luar, itu yang ada di dalam. Karena sesuai dengan makanan dan pakaiannya. Pakaiannya gimana? Tengok pakaian orang Sultan Delhi. Di mana kerisnya? Depan, nampak dia berkeris. Makanannya pun begitu juga. Makanan, begitu yang dimakan, begitu yang keluar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita beda yang di dalam, beda yang di luar. Kalau di luar kau katakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.